Hai, welcome back again di channel aku Nova. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas seputar kehamilan. Jadi temanya kali ini aku mau ngebahas apa sih penyebab yang sering terjadi pada saat keguguran pada ibu hamil, terutama di usia kehamilan yang masih muda. Jadi apa aja penyebabnya yang paling umum yang sering terjadi? Nah, tapi seperti biasanya sebelum ke video, yang baru mampir di channel aku jangan lupa untuk subscribe, like video ini, terus juga jangan lupa untuk komentar di bawah, kasih aku kritik, saran atau apapun itu, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. So, keep on watching. Nah, oke, kita langsung aja bahas. Jadi di sini aku punya 4 kategori penyebab keguguran yang umum terjadi apalagi pada saat hamil muda. Itu biasanya yang pertama itu karena masalah plasenta. Nah, fungsi plasenta di sini atau ari-ari itu sangat berperan penting. Jadi plasenta itu adalah salah satu organ vital yang berfungsi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup janin di dalam rahim kita. Nah, fungsi si plasenta itu sendiri yaitu sebagai penyalur makanan untuk bayi melalui aliran darah ibunya. Jadi kalau misalkan si pembentukan plasenta atau perkembangan plasenta itu tidak sesuai atau ada masalah pada plasentanya, janin pun tidak bisa tumbuh seperti yang seharusnya. Karena penyaluran nutrisinya pun itu terhambat gitu. Dan masalah plasenta ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keguguran. Nah, terus untuk penyebab yang kedua yaitu dari kualitas sperma maupun sel telur. Nah, jadi kualitas sperma dari si pria ataupun kualitas sel telur dari si wanitanya itu juga kurang baik. Ada masalah atau tidak terbentuk dengan sempurna, itu bisa menyebabkan keguguran maupun kecacatan. Nah, jadi kan pada saat proses pembuahan awal pada saat kehamilan itu biasanya akan terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Mereka harus bersatu gitu untuk membentuk sebuah janin. Nah, kalau salah satu di antara mereka kualitasnya kurang baik, itu bisa mempengaruhi perkembangan janin, bisa tidak terbentuk dengan sempurna, tidak berkembang dengan semestinya, dan bisa juga terjadi keguguran. Faktor penyebabnya itu bisa terjadi karena pola hidup kita yang kurang sehat, seperti kebiasaan merokok, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, kurang olahraga, makanan yang tidak sehat, dan sebagainya. Nah, kalau kalian yang penasaran gimana caranya untuk menjaga kualitas sperma, kalau nggak salah aku udah bikin videonya, coba scroll aja ke bawah. Jadi ada di dalam video tentang cara cepat hamil, tips cara cepat hamil. Jadi di situ aku ngebahas gimana caranya menjaga kualitas sperma. Gitu. Oke, kita lanjut ke penyebab yang ketiga, itu adalah kehamilan ektopik atau kehamilan yang terjadi di luar rahim maupun uterus gitu. Bisa terjadi di saluran tuba Fallopi atau di tempat yang memang bukan seharusnya gitu. Jadi nggak di dalam rahim mereka tumbuh. Apa sih penyebabnya kehamilan ektopik ini? Nah, biasanya kalau misalkan terjadi pembuahan di saluran sel telur tadi di tuba Fallopi, itu biasanya si sel telur itu tersangkut pada saat menuju rahim. Jadi mereka tumbuh di situ, berkembang di situ. Nah, tapi kalau terjadi kehamilan di luar rahim ini seperti di saluran tuba Fallopi, itu mereka tidak bisa berkembang dengan seharusnya, tidak bisa terbentuk dengan sempurna, dan tidak bisa hidup lebih lama. Nah, gejala apa yang dirasakan ibu hamil kalau misalkan mereka ternyata hamil ektopik, hamil di luar rahim? Biasanya itu terjadi kram perut, terus sakit banget di area perut bawah, terjadinya pendarahan tentunya, bahkan sampai bisa mengancam jiwa juga gitu. Ini benar-benar sangat membahayakan gitu. Walaupun kita pertahankan, mereka tidak bisa dipertahankan gitu. Daripada mengancam jiwa kita,
lebih baik cari solusinya ke dokter untuk diangkat gitu. Terus untuk cara melihatnya, kalian hanya bisa USG. Jadi pemeriksaan USG itu penting banget dari mulai awal kehamilan. Kalau bisa pada saat kalian terdeteksi nih lagi hamil muda, udah tes pack garis 2, langsung aja ke dokter dan lakukan USG untuk melihat sudah adakah pembentukan janinnya, posisinya di mana, tempat implantasinya ada di mana nih gitu. Udah benarkah di rahim? Jadi itu fungsinya USG pada saat hamil muda. Lanjut ke penyebab yang keempat, itu karena adanya infeksi pada ibu hamil seperti infeksi IMS atau infeksi menular seksual. Jadi ada infeksi di area genital atau organ vital wanitanya yang disebabkan oleh hubungan seksual gitu. Nah, kenapa ini bisa menyebabkan keguguran? Jadi pada saat kalian ibu hamil terkena infeksi, otomatis ada bakteri-bakteri atau virus yang ada di area genitalia itu bisa saja masuk ke dalam rahim dan bisa mengganggu perkembangan kehamilan kalian gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan ada gejala gatal-gatal di area genitalia atau ngerasa panas, ngerasa sakit di area itu, kalian langsung aja cek ke dokter. Lalu ada infeksi penyakit yang lainnya seperti malaria atau rubella, HIV dan AIDS. Nah, infeksi penyakit itu juga bisa menyebabkan keguguran karena mereka seperti HIV AIDS itu kan mengganggu sistem imun pada tubuh si ibu, itu juga mempengaruhi si perkembangan janinnya nanti. Walaupun memang di penyakit infeksi ini gak semua yang terkena infeksi ini terjadi keguguran pada saat mereka hamil, namun mereka yang mempunyai infeksi penyakit, infeksi IMS tadi itu peluangnya lebih tinggi untuk terjadinya keguguran. Jadi hati-hati sekali kalau kalian memang didiagnosa adanya infeksi ini. Intinya kita harus lebih waspada aja gitu. Nah, jadi itu dia 4 penyebab keguguran yang umum terjadi. Nah, untuk tanda gejalanya keguguran udah sering dengar lah ya, seperti biasa adanya pendarahan tentunya, adanya kram perut, sakit di area perut bawah, mual muntah yang berkurang, nah seperti itu. Dan aku ingetin ke kalian kalau misalkan memang sudah pernah terjadi keguguran, sudah mengalami keguguran, ingat ada pemulihan sebelum kalian hamil kembali. Jadi selama 3 bulan itu proses pemulihan rahim, mempersiapkan kembali. Jadi jangan langsung pada setelah keguguran kalian langsung hamil lagi beberapa minggu atau sebulan kemudian kalian hamil lagi. Takutnya terjadi keguguran ulang gitu. Jadi harus ada proses pemulihan dulu selama 3 bulan baru kalian boleh hamil lagi. Tunggu sampai si rahimnya benar-benar siap, benar-benar mampu untuk terjadinya kehamilan lagi gitu ya. Jadi selama 3 bulan proses pemulihan setelah keguguran. Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini seputar kehamilan. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you next time di video aku selanjutnya. Bye bye.